Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari KKN IT kelompok 216 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam video ini, saya ingin mensosialisasikan tentang pencatatan kas dan pembukuan UMKM. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai pembukuan atau pencatatan. Nah, pembukuan atau pencatatan kas itu sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai metode untuk mengatur keuangan dari kegiatan usaha yang telah kita lakukan. Lalu ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam melakukan pembukuan UMKM ini. Yang pertama, kita harus memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha kita. Jadi yang hanya dicatat dalam pembukuan ini hanyalah kegiatan dari usaha kita atau UMKM itu sendiri. Lalu yang kedua, kita harus memperlakukan diri kita sebagai pegawai yang akan menerima gaji. Karena walau bagaimanapun juga kita harus mendapat imbalan dari pekerjaan yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, terdapat dua kelompok dari pembukuan keuangan, yaitu penerimaan uang dan pengeluaran uang. Yang pertama adalah penerimaan uang. Penerimaan uang merupakan uang yang kita terima dari kegiatan usaha yang telah kita lakukan. Contohnya itu seperti penerimaan setoran modal, penerimaan piutang, pinjaman hutang, dan juga hasil penjualan. Yang kedua adalah pengeluaran uang. Pengeluaran uang merupakan uang yang kita keluarkan untuk menjalankan usaha kita, seperti pembayaran utang, pembayaran gaji, atau biaya lainnya, dan juga pembelian barang dagangan. Lalu sekarang saya akan menjelaskan contoh transaksi dari penerimaan uang. Yang pertama itu adalah setoran modal. Modal merupakan uang awal yang akan digunakan untuk kegiatan usaha kita. Misalnya, pada tanggal 26 Juni 2020, Anda menyetor modal sebesar Rp500.000. Lalu Rp500.000 itu dimasukkan ke dalam kas masuk karena merupakan penerimaan uang, lalu ditulis di dalam sisa saldo yaitu sebesar Rp500.000 juga karena belum pernah dilakukannya transaksi apapun. Lalu transaksi yang selanjutnya adalah hasil penjualan. Hasil penjualan merupakan uang yang kita terima dari penjualan kita selama 1 hari. Misalnya, pada hari yang sama Anda menerima hasil penjualan sebesar Rp800.000. Lalu uang Rp800.000 itu akan dimasukkan ke dalam kas masuk karena merupakan penerimaan uang. Lalu sisa uang sebesar Rp1.300.000 karena sisa sebelumnya adalah dari modal sebesar Rp500.000 dan ditambah hasil penjualan sebesar Rp800.000. Lalu transaksi yang ketiga adalah penerimaan piutang. Piutang itu terjadi ketika kita menjual suatu barang, lalu pembeli akan membayarnya di hari kemudian atau minggu kemudian dan seterusnya, atau dapat disebut juga sebagai utang milik pembeli. Misalnya Anda menerima pembayaran piutang sebesar Rp50.000, lalu uang Rp50.000 itu akan dimasukkan ke dalam kas masuk karena merupakan penerimaan uang. Lalu sisanya sebesar Rp1.350.000 karena sebelumnya sisanya adalah Rp1.300.000 dan Rp50.000-nya itu ditambah dari penerimaan piutang tersebut. Lalu transaksi yang keempat adalah pinjaman atau hutang. Pinjaman atau hutang ini adalah uang yang kita pinjam dari orang lain atau bank. Misalnya Anda melakukan pinjaman sebesar Rp250.000. Lalu uang Rp250.000 ini akan dimasukkan ke dalam kas masuk karena merupakan penerimaan uang seperti tadi. Lalu sisanya adalah Rp1.600.000 karena sisa sebelumnya adalah Rp1.350.000 lalu ditambah Rp250.000. Selanjutnya, setelah transaksi penerimaan uang, ada juga transaksi pengeluaran uang. Contoh yang pertama ini adalah pembelian. Pembelian merupakan kegiatan mengeluarkan uang untuk memperoleh sesuatu. Misalnya seperti pembelian peralatan, pembelian barang dagangan, pembayaran gaji, dan juga pembayaran hutang. Misalnya, pada hari yang sama Anda melakukan pembelian peralatan sebesar Rp200.000 dan membeli barang dagangan sebesar Rp400.000. Dan biasanya ketika kita membeli peralatan, itu ada ongkos kirimnya atau biaya transportasi. Dalam transaksi ini terdapat ongkir sebesar Rp100.000, maka uang Rp200.000, Rp400.000, dan Rp100.000 itu tadi dicatat di dalam kas keluar karena merupakan pengeluaran uang. Lalu sisa sebesar Rp900.000 karena sebelumnya saldonya adalah Rp1.600.000, akan tetapi sudah dikurangi oleh
pembelian peralatan, pembelian barang dagangan, dan ongkos kirimnya tadi. Transaksi yang selanjutnya adalah pembayaran utang. Pembayaran utang merupakan pengeluaran uang untuk mengembalikan uang yang telah kita pinjam dari bank atau orang lain. Misalnya Anda melakukan pembayaran utang sebesar 50.000. Nah, seperti tadi, uang 50.000 ini akan dimasukkan ke dalam kas keluar karena merupakan pengeluaran uang. Nah, sisa saldonya adalah 850.000 karena sisa saldo sebelumnya adalah 900.000 lalu dikurangi oleh 50.000 ini. Lalu transaksi yang selanjutnya adalah pembayaran tenaga kerja atau gaji. Pembayaran tenaga kerja ini adalah mengeluarkan uang untuk membayar orang yang telah membantu kita dalam melakukan kegiatan usaha. Ketika Anda memiliki satu orang karyawan, maka Anda harus mencatat pembayaran gaji ini untuk 2 orang. Mengapa? Karena dari awal tadi kita harus menganggap diri kita sebagai karyawan, maka kita juga akan mendapatkan gaji. Jadi seperti misalnya Anda menggaji karyawan Anda untuk satu orangnya adalah 75.000. Lalu 75.000 itu akan dikali 2 untuk Anda dan karyawan Anda. Jumlahnya adalah 150.000. Nah, 150.000 ini akan dimasukkan ke dalam kas keluar karena merupakan pengeluaran uang. Lalu sisanya adalah 700.000 karena saldo sebelumnya adalah 850.000 dan dikurangi oleh 150.000 ini tadi. Selanjutnya kita akan mencatat untuk transaksi di hari berikutnya. Ketika lembaran yang kemarin sudah habis dan kita akan mengganti lembaran yang baru, di baris pertama kita harus mencatat uang sisa kas kemarin yaitu sebesar Rp700.000. Lalu di transaksi selanjutnya Anda melakukan pembelian barang dagangan sebesar Rp350.000 beserta ongkirnya atau biaya transportasi sebesar Rp50.000, lalu melakukan pembayaran utang sebesar Rp25.000 dan pembayaran gaji untuk 2 orang sebesar Rp150.000 yang semua transaksinya akan ditaruh di kas keluar karena semuanya merupakan pengeluaran uang. Lalu di transaksi selanjutnya Anda menerima hasil dari penjualan sebesar Rp600.000. Nah, Rp600.000 ini akan dimasukkan ke dalam kas masuk karena merupakan penerimaan uang. Dan sisa saldonya adalah Rp725.000 karena sisa saldo sebelumnya adalah Rp125.000 lalu ditambah oleh Rp600.000 ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menghitung keuntungan atau kerugian dari penjualan yang telah kita lakukan. Yang pertama, kita harus menghitung semua penerimaan uang dari kegiatan dagang. Dalam kegiatan tersebut, kita telah mencatat beberapa kegiatan dari penerimaan uang. Yang pertama adalah setor modal, lalu yang kedua adalah hasil penjualan, yang ketiga adalah penerimaan utang, dan yang keempat adalah pembayaran piutang. Akan tetapi, selain hasil penjualan, kegiatan tersebut merupakan di luar dari kegiatan penjualan barang dagangan kita. Jadi, kita tidak perlu mencatat dalam laporan untung rugi. Maka dari itu, di bagian penerimaan uang, kita hanya akan menghitung hasil dari penjualan. Nah, dalam laporan untung rugi ini, kita bisa menghitung untung rugi dari hasil penjualan selama 1 hari, 2 hari, 1 minggu, ataupun 1 bulan. Nah, karena saya tadi sudah memberi contoh selama 2 hari, jadi untuk contoh laporan untung rugi ini, kita hanya akan menghitung untung rugi selama 2 hari. Seperti yang bisa kita lihat, di hari pertama pada tanggal 26 Juni 2020, kita telah menerima hasil penjualan sebesar Rp800.000. Dan di hari keduanya, yaitu tanggal 27 Juni 2020, kita telah menerima hasil penjualan sebesar Rp600.000. Lalu Rp800.000 dan Rp600.000 itu akan dijumlahkan. Hasilnya adalah Rp1.400.000. Jadi hasil keuntungan yang kita dapatkan dari penjualan kemarin selama 2 hari adalah Rp1.400.000. Lalu yang kedua, kita akan menghitung pengeluaran uang kita dari kegiatan penjualan kita. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, kita telah mengeluarkan uang kita untuk membeli barang dagangan, membeli peralatan beserta ongkos kirimnya atau biaya transportasi, dan juga pembayaran gaji dan hutang. Seperti yang bisa kita lihat, pada tanggal 26 Juni 2020, kita telah melakukan transaksi pengeluaran untuk pembayaran barang dagangan sebesar Rp400.000 beserta ongkos kirim atau biaya transportasi sebesar Rp100.000 dan juga pembayaran gaji sebesar Rp150.000.
Dan juga pada tanggal 27 Juni 2020 kita telah melakukan pembayaran barang dagangan sebesar 350.000 beserta ongkos kirimnya atau biaya transportasi sebesar 50.000 dan juga pembayaran gaji sebesar 150.000 yang ketika semuanya dijumlahkan itu adalah 1.200.000. Setelah kita mencatat semua transaksi penerimaan uang dan pengeluaran uang, sekarang kita akan menghitung keuntungan atau kerugian dari kegiatan penjualan kita, yaitu dengan cara mengurangi jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran. Seperti yang sudah kita lihat di sini tadi, kita telah menerima uang sebesar Rp1.400.000 dan juga kita sudah mengeluarkan uang sebesar Rp1.200.000. Jika dikurangi hasilnya adalah 200.000. 200.000 di sini ini adalah 200.000 positif, yang artinya kita telah menerima keuntungan sebesar 200.000. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan kembali. Jadi perhitungan kembali ini untuk memastikan benar-benar memastikan keuntungan kita. Seperti yang sudah kita hitung tadi, kas terakhir kita itu adalah 725.000. Akan tetapi ketika kita hitung di laporan untung rugi, keuntungan kita hanyalah 200.000. Mengapa berbeda ya? Jadi sisa uang kas sebesar 725.000 itu terdiri dari keuntungan kita yaitu 200.000. Ketika kita kurangi 725.000 dikurangi 200.000 adalah 525.000. Nah, 525.000 ini merupakan kegiatan operasional yang tidak kita catat di laporan untung rugi, seperti pembelian peralatan, pembayaran hutang dan penerimaan piutang, dan juga setoran modal. Lalu yang terakhir, saya akan membahas tentang laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang mencatat harta, hutang, dan juga modal dari usaha. Laporan posisi keuangan mencatat seluruh kegiatan operasional termasuk yang tidak dicatat di laporan untung rugi tadi, seperti penerimaan piutang, pembayaran hutang, setoran modal, dan pembelian peralatan. Yang pertama, kita memiliki keuntungan dari laporan untung rugi tadi sebesar 200.000. Lalu yang kedua, kita memiliki sisa dari hutang kita yaitu 175.000 yang pada tanggal 26 Juni 2020 telah dibayar sebesar 50.000 dan pada tanggal 27 Juni telah dibayar sebesar 25.000. Lalu yang ketiga, kita memiliki sisa dari setoran modal yaitu sebesar 300.000 yang sebelumnya telah dikurangi oleh pembelian peralatan sebesar 200.000. Dan yang terakhir, kita memiliki sisa dari penerimaan piutang yaitu 50.000. Jika dijumlahkan seluruhnya, keuntungan dari 200.000 ditambah 175.000, lalu ditambah 300.000 dan ditambah 50.000 itu adalah hasil dari kas terakhir kita yaitu 725.000. Jadi segitu saja yang ingin saya sampaikan untuk pencatatan dan pembukuan UMKM. Mohon maaf bila ada salah. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu yang sedang menjalankan usaha dan dapat digunakan untuk mengelola keuangan Bapak dan Ibu. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.